Update naturalisasi, ada pemain keturunan Jawa Timur Jerman dibongkar pejabat. Vietnam diam-diam mulai meniru strategi timnas Indonesia. Informasi selengkapnya akan kita bahas di sini. Update naturalisasi timnas Indonesia, pemain keturunan Jawa Timur dibongkar pejabat. Orang dekat Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Nur Korompot kembali membocorkan pemain keturunan yang berpotensi dinaturalisasi timnas Indonesia. Sosok tersebut merupakan pemain berdarah Jerman Jawa yang berposisi sebagai gelandang. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, staf khusus Menteri Hukum Republik Indonesia, Nur Korompot mengungkapkan bahwa Lorin Ulrich merupakan salah satu pemain keturunan yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Nama Lorin Ulrich adalah pemain muda berbakat yang digadang-gadang jadi pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia di 2026 ini, tulis Nur Korompot. Ia juga mengungkapkan latar belakang keluarga sang pemain yang memiliki hubungan darah dengan Indonesia. Fakta tersebut membuat peluang naturalisasi Lorin menjadi topik yang terus diperbincangkan. Lorin itu memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya asal Surabaya, Jawa Timur. Saat ini Lorin aktif sebagai gelandang di klub FC Magdeburg. Lanjut Nur Korompot. Jika informasi tersebut benar, Lorin bisa menjadi salah satu proyek naturalisasi paling menarik yang sedang dipantau PSSI. Apalagi usianya masih sangat muda dan memiliki pengalaman bermain di lingkungan sepak bola elit Jerman. Lorin Ulrich lahir di Heidenheim an der Brenz, Jerman pada 31 Januari tahun 2005, pemain berusia 21 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang serang, namun juga mampu dimainkan sebagai gelandang tengah maupun penyerang sayap kiri. Karier sepak bolanya berkembang pesat setelah menimba ilmu di Akademi VfB Stuttgart. Bahkan, pada masa mudanya ia sempat disebut sebagai salah satu talenta terbaik yang dimiliki klub tersebut dan pernah dikaitkan dengan ketertarikan Bayern Munich. Saat ini Lorin memperkuat klub pertama FC Magdeburg di kasta kedua Liga Jerman dengan status pinjaman dari VfB Stuttgart. Nilai pasarnya juga terbilang tinggi untuk pemain seusianya, yakni mencapai sekitar 3,5 juta euro atau setara lebih dari 65 miliar rupiah. Sepanjang musim 202 Mei tahun 2026, Lorin tampil dalam 33 pertandingan liga bersama Magdeburg. Ia mencatatkan 3 gol dan 3 assist, sebuah statistik yang cukup menjanjikan untuk seorang gelandang muda yang masih dalam tahap perkembangan. Tak hanya bersinar di level klub, Lorin juga memiliki rekam jejak mentereng bersama timnas Jerman kelompok umur. Ia pernah membela Jerman U16, U17, U18, U19 hingga U20 dan bahkan sempat dipercaya mengenakan ban kapten pada level U17. Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari PSSI maupun Erick Thohir terkait proses naturalisasi Lorin Ulrich. Namun, kemunculan namanya dari lingkaran dekat pemerintahan yang selama ini terlibat dalam berbagai proses naturalisasi pemain timnas Indonesia tentu memunculkan spekulasi baru. Vietnam diam-diam mulai meniru strategi timnas Indonesia. Kemajuan pesat timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ternyata mendapat perhatian serius dari Vietnam. Media dan pengamat sepak bola Vietnam mulai mengakui bahwa Indonesia saat ini memiliki arah pembangunan yang jelas untuk jangka panjang. Keberhasilan meningkatkan kualitas pemain, mendatangkan pelatih berpengalaman internasional, serta memperluas jaringan pemain diaspora menjadi faktor yang dinilai berhasil mengangkat performa Garuda. Tak heran jika Vietnam kini mulai menerapkan sejumlah pendekatan yang mirip dengan Indonesia. Mereka berupaya memperkuat kompetisi domestik, meningkatkan pembinaan pemain muda, serta membuka peluang lebih besar bagi pemain untuk berkarier di luar negeri. Selain itu, Vietnam juga melihat peluang baru setelah FIFA memperluas jumlah peserta Piala Dunia menjadi 48 tim. Dengan kuota Asia yang bertambah,
peluang negara-negara Asia Tenggara untuk tampil di putaran final menjadi lebih terbuka dibandingkan sebelumnya. Meski demikian, Indonesia saat ini dinilai memiliki momentum yang lebih kuat. Dukungan pemerintah, perkembangan pemain diaspora, serta peningkatan kualitas kompetisi menjadi fondasi penting untuk mengejar target besar menuju Piala Dunia ke-2030. Kini publik sepak bola Asia Tenggara menantikan bagaimana persaingan kedua negara akan berkembang dalam beberapa tahun mendatang. Apakah Vietnam mampu mengejar ketertinggalan? Atau justru timnas Indonesia semakin melesat dan memperlebar jarak di kawasan Asia Tenggara? Yang jelas, proyek besar Garuda menuju Piala Dunia 2030 semakin menunjukkan arah yang menjanjikan.